Pasti ada kenal dan ada kenalan, ada yang merekomendasi. Ya, pasti. Dan ada kesamaan kepentingan. Pasti. Nah, apa sih kesalahannya Jokowi kenapa harus ditangkap? Aneh ya. Ini memang begitu loh politik Indonesia. Megawati turunnya dikejar nggak? Ya enggak. Jokowi diuber-uber sampai ke liang kubur. Oh, naiknya nggak bayar kok. Turunnya ya kudu bayar. Mau nggak ditangkap KPK, Hasto itu tidak ditangkap KPK berkat Jokowi, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak ya. Hasto itu tidak ditangkap berkat Jokowi. Begitu Hasto ngejar-ngejar Jokowi, ya sama Jokowi lepas. Karena Hasto dulu yang cari masalah. Jadi antara Jokowi, peristiwa Jokowi dengan PDIP ini, konfliknya ini, yang seru ini ya, ya sebenarnya diadu domba oleh orang-orang Islam radikal. Memang ada yang adu domba Jokowi dengan PDIP dan kemakan. Lihat dua-duanya kemakan. Nah, apakah bisa ditangkap? Ya bisa. Jokowi bisa ditangkap. Bisa ya, bisa. Jokowi meleset sedikit bisa ketangkap, bisa masuk. Nah, mas asal Prabowo-nya nggak, kalau Prabowo-nya dia tetap konsisten dan Gibran-nya bisa jaga diri, membawa diri sama Prabowo, pasti Jokowi akan langgeng. Tidak akan bisa ditangkap. Tapi kalau Gibran-nya tidak bisa membawa diri, ya Jokowi ditangkap. Pendapat saya. Boleh sambung. Pak Teddy kalau mau Oke, bahas oke, pendapat oke. saya. Saya dulu ya. Ya, Oke, jadi tadi ya, saudara baik lagi ya. Sebenarnya kita mau apa sih, saudara, menangkap Jokowi? Kenapa orang-orang ini berambisi untuk menangkap Jokowi, saudara? Kalau saya amati, saudara ya, apakah ini Bu Ellen dulu deh, Bu Ellen dulu deh, Bu Ellen dulu aja, Bu Ellen, biar kelar dulu. Bu Ellen silakan. Iya, shalom Pastor. Ya, Bu Enggak, Ellen. sebetulnya saya mau nyambung yang kemarin, yang semalam, karena saya ketiduran ya gitu. Jadi Hmm, yang semalam itu bagus sekali penyampaian dari Pastor dan narasumber yang lain ya. Maksudnya yang kasih ulasan, Om Pung Toba, Pak Teddy, Bu Dora sekalian ya gitu. Cuman menurut saya kan Pastor ada 4 poin. Satu tidak punya duit ya kan gitu. Terus ada 3 lagi. Teman kalau kata saya ada satu lagi yang kurang, Pastor. Hukumnya ini nggak bener masih. Jadi masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu aja gitu ya. Terus yang tadi, yang hari ini judulnya berani nggak nangkep Jokowi gitu ya. Saya pikir nggak berani gitu. Tidak berani. Kenapa? Ya ini ada sambungannya dengan Pak Jokowi ya. Waktu banyak yang memilih Pak Jokowi periode pertama dan kedua. Periode pertama itu memuaskan. Nah, orang banyak kecewa, termasuk saya, itu di periode kedua. 2 tahun menjelang akhir jabatannya. Itu banyak banget yang kecewa gitu ya. Gitu. Eh, terus kenapa tidak berani nangkep? Sekarang karena Pak Jokowi seorang pengusaha, bukan dari militer, jadi eh, banyak orang yang menaruh harapan ke RI 1 saat ini karena beliau dari militer, pasti galak, kejam, sadis gitu terhadap yang jahat tentunya ya, bukan kepada rakyat gitu. Dan termasuk saya gitu. Kita menantikan gebrakan 100 hari pertama. Belum 100 hari saja sudah banyak yang kecewa ini gitu. Kenapa gitu? Mana tangan besinya gitu. Kok katanya macan Asia gitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ada lucunya juga. Iya juga ya. Eh, pilihannya kucing, piaraannya kucing. Mana ada orang miara kucing yang galak, yang benih, yang bengis, yang sadis gitu. Pasti hatinya Hello Kitty dong, melau kan gitu.
Nggak mungkin orang yang miara kucing itu bengis gitu, sadis atau bagaimanalah gitu. Karena apa? Memang ini belum 100 hari, tinggal berapa hari lagi kan? 2 mingguan lagi 100 hari kan gitu. Tapi beliau RI1 ini sudah berkata kurang lebih 2-3 minggu kemarin ya, dalam acara apa gitu, dia ada bilang begini, sabar, ditunggu katanya ya. Ini belum apa-apa. Maksudnya penangkapan koruptor di mana itu ya. Itu belum apa-apa. Tunggu katanya gitu. Ya, dibilangin begitu, kita lihat saja setelah 100 hari akan ada apa gitu loh. Begitu. Jadi yang tentang yang semalam yang dibahas Ompung ya, itu bahwa sebetulnya negara ini sudah syariah kalau nggak salah ya gitu. Cuman belum dikumandangkan aja karena apa? Undang-undangnya ada perda-perda segala macam di tiap-tiap daerah gitu, ya gitu. Perda syariah lah, wisata halal lah, inilah itulah gitu. Terus anggaran APBN berapa persen dialokasikan? Ini seperti yang Pak Teddy sering tanyakan nih ya. Sama nih ya, sama saya suka tanyakan kan. Berapa persen anggaran APBN dialokasikan buat Departemen Agama? Nah, naik haji aja tahun 2025 itu 89 juta, 89,4 juta gitu. Itu ada sebagian ditanggung oleh negara, 37 juta sekian ditanggung oleh negara. Tiap tahun itu. Dikalikan berapa yang naik haji. Itu baru naik haji doang gitu ya. Belum bangun pesantren, bangun masjid. Jadi berapa persen diserap dari APBN itu? Kan nggak terbuka. Mana mau terbuka gitu loh. Itu aja Pastor. Terima kasih Pastor. Oke. Bentar ya, mana tadi nih? Jadi menjadi sekarang ini ya menangkap Jokowi itu apa sih motifnya menangkap Jokowi? Lebih di kecemburuan. Ya, apakah Jokowi bermaksud untuk menjadi tadi ya oligarki lah misalnya yang Pak tadi bilang ya, pasti. Pasti. Apakah Megawati tidak oligarki? Oh, Megawati juga oligarki. Jangan bilang tidak. Adakah politik yang tidak oligarki? Hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Dari zaman di Amerika pun semuanya oligarki. Nggak mungkin tim Presiden Donald Trump itu memilih orang-orang yang dia tidak kenal. Misalnya tiba-tiba Pak Teddy atau Pak Andi langsung dijadikan tim kepresidenan. Tidak mungkin. Pasti ada kenal dan ada kenalan, ada yang merekomendasi. Ya, pasti. Dan ada kesamaan kepentingan. Pasti. Nah, apa sih kesalahannya Jokowi? Kenapa harus ditangkap? Untuk menghindari dominasi kekuasaan. Ya, sebab Jokowi ini kan nggak berhenti nih. Dia ada banyak sekali kesalahan yang dia bangun. Dia berusaha agar tidak sampai kesalahan-kesalahan yang terjadi itu dibongkar. Ya, karena Indonesia ini tidak etis, kurang ajar. Tidak ada hormatnya sama sekali kepada bapak bangsa, kepada negarawan-negarawan itu tidak ada. Amin Rais dulu katanya bapak reformasi, sekarang cuma dikentutin tok sama anak-anak muda kan. Nggak ada yang respect sama Amin Rais sama sekali, karena dia sendiri memang tidak bisa dihormati. Ya, Gus Dur, siapa yang mendongkel Gus Dur? PKB, junior-juniornya sendiri yang dongkel Gus Dur. Ya, si Muhaimin dan segala macam itu kan kurang ajar. Indonesia itu tidak punya etika di dalam berpolitik, tidak tahu ada senioritas, rasa hormat kepada senior dan kepada pendiri bangsa. Soekarno dihajar sama Soeharto, ya kan? Nggak ada hormatnya sama sekali Soeharto sama Soekarno ini, padahal umurnya jauh loh. Kalau misalnya kita ceritanya Soekarno dengan Hatta atau Soekarno dengan Ayani mungkin ya bisa, tapi ini Soekarno dengan Soeharto ini kan jauh.
atau Soekarno dengan Nasution misalnya, ya itu namanya persaingan. Tapi ini Soekarno dengan Soeharto, ya kan? Yang membesarkan Soeharto juga Soekarno. Jadi politiknya Indonesia itu kasar sekali dan seharusnya bagaimana? Ya seharusnya memang harus ada pengampunan dosa bagi para presiden yang sudah menjabat. Artinya tidak boleh dicari-cari kesalahannya. Karena saat itu dia melakukan kesalahan karena memang harus ada. Tetapi kalau tidak bisa dicari kesalahannya, kalau presiden itu semena-mena ya repot, saudara. Dan masalahnya sekarang ya naiknya Jokowi ini kan nggak bayar. Naiknya Jokowi nggak bayar, turunnya lupa bayar. Padahal kan kalau naik angkot naiknya nggak bayar, turunnya kudu bayar, saudara. Beda kalau kamu naik pesawat, naiknya kudu bayar dulu. Ya kan kalau naik angkot, Jokowi ini kayak naik angkot jadi presiden. Naiknya gratis, turunnya lupa bayar. Ya diuber sama supir angkotnya. Beda kalau kamu naik pesawat, nggak mungkin pilotnya nguber kamu. Nah ini angkot, supir angkot suruh nguber-nguber Jokowi nih. Jadi Jokowi ini sekarang posisinya adalah diuber sama supir angkot. Ya, karena naiknya nggak bayar. Beda dengan Prabowo, SBY dulu semua naiknya bayar. Megawati dulu mau naik bayar mereka. Ya, naiknya bayaran dulu. Jadi waktu turun ya nggak dikejar. Aneh ya, ini memang begitu loh politik Indonesia. Megawati turunnya dikejar nggak ya enggak. Jokowi diuper-uper sampai ke liang kubur. Oh naiknya nggak bayar kok. Turunnya ya kudu bayar. Nah masalahnya Jokowinya ya entah nggak ada duitnya, entah terlalu serakah nggak mau bayar dia. Atau memang nggak ada duitnya sama sekali, dia terlalu jujur, terlalu naif. Lepas dari salah Putus-putus, Pak Paul. Hilang suaranya. Yuk, hilang. Ya, sorry, tadi tersign out tiba-tiba ya. Nah, jadi begitu ya, terlepas itu. Itulah politik oligarki. Ya, yang dimaksud dengan Pak Teddy, memang oligarki. Makanya harus bayar sama oligarkinya dia. Siapa yang ngejar Jokowi? Oligarkinya dia. Yang ngejar Jokowi sekarang itu Hasto. Oh, ya kan sama lagi yang ngejar-ngejar itu ya. Semua itu adalah bekas oligarkinya dia. Kroni-kroninya semuanya dan tim oligarkinya dia, kabinetnya dia. Alasannya kemarin kenapa Jokowi dipecat? Karena tidak memihak Ganjar. Karena aturan partai jelas. Kesepakatan partai harus memihak Ganjar. Harus vote Ganjar. Ya kan kesalahan kan itu kan dibilangnya kan pokoknya kesalahan dasarnya itu. Tapi kenapa sampai semua direlek dan kenapa sampai Hasto ditangkap mau nggak ditangkap KPK? Hasto itu tidak ditangkap KPK berkat Jokowi, saudara. Anda boleh percaya boleh enggak ya? Hasto itu tidak ditangkap berkat Jokowi. Begitu Hasto ngejar-ngejar Jokowi, ya sama Jokowi lepas. Tangkap. Karena Hasto dulu yang cari masalah. Jadi antara peristiwa Jokowi dengan PDIP ini, konfliknya ini, yang seru ini ya, ya sebenarnya diadu domba oleh orang Islam radikal. Memang ada yang adu domba Jokowi dengan PDIP dan kemakan. Lihat dua-duanya kemakan. Nah, apakah bisa ditangkap? Ya bisa. Jokowi bisa ditangkap. Bisa ya, bisa. Jokowi meleset sedikit bisa ketangkap, bisa masuk. Mas asal Prabowo-nya nggak, kalau Prabowo-nya dia tetap konsisten dan Gibran-nya bisa jaga diri, membawa diri sama Prabowo, pasti Jokowi akan langgeng, tidak akan bisa ditangkap. Tapi kalau Gibran-nya tidak bisa membawa diri, ya Jokowi ditangkap. Atau ada gejala-gejala Gibran mau ambil alih, ya seperti perkataannya Koni ya, bahwa dalam 2 tahun bisa saja Prabowo itu dilengserkan ganti Gibran. Ya pasti Prabowo juga nggak mau, saudara. Saya kira siapapun nggak mau ya. Apalagi Prabowo kan udah 4 jadi presiden kan 10 tahun ya, 15 tahun bahkan dari zamannya reformasi itu kan harusnya Prabowo yang naik. Nah inilah yang seperti ini yang disebut dengan tidak etis ya. Politik yang tidak etis dan akhirnya politik ini nggak cerita membangun, tetapi semua sekarang dikhawatirkan bukan cari orang yang benar, tapi cari orang yang apa namanya istilahnya Dibenarkan. yang dibenarkan, betul.
Itulah repotnya oligarki yang tadi Pak Teddy yang tadi kemarin ribut itu oligarki itu repotnya di situ. Ketika oligarki itu tidak bersama-sama lagi, pecah kongsi, nah semua rahasia dalam itu karena tidak etis tadi, tidak ada etika politiknya Indonesia. Oke, mungkin siapa mau lanjut lagi? Itu opini Tapi saya. Pak, iya, tapi bagi Saya kita tambahin ya, dikit, kita, saya saya tambahin dikit. maksud Tadi, saya sebelum saya kita meeting, saya tambahin dikit definisikan ya. dulu ya. Oh ya, Ini Pandi dulu Pak Teddy. Pak Pandi, Teddy apa sebentar nih nih, Pandi? Pandi mau jalan.